Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya di channel ini. So, di modul ini ya, kita terakhir uh, sudah membahas tentang SDLC gimana ya, metode pembuatan software, terus bagaimana cara memanage sebuah project ya, di dalam software terutama ya. Kemudian satu lagi yaitu bagaimana cara kita untuk, sorry, um, adalah apa saja apa saja license dalam software itu ya. So, it's very general ya, teman-teman. Jadi mulai dari video ini dan seterusnya ya, gue akan mencoba lebih dalam lagi ya, lebih spesifik, lebih teknikal ke software engineering practice-nya seperti apa gitu ya, yang mungkin kalian nggak dapat di kuliah atau mungkin kalian masih kebingungan ya ketika masuk di industri tertentu, apalagi di enterprise system. Nah, so di sini ya, video kali ini kita belajar tentang environment. Nah, jadi ini sih kalau kalian masih freelance ya, atau misalkan masih nge-project di kuliah gitu ya, bikin tugas, kalian nggak akan, apa ya, mungkin nggak akan menyentuh namanya environment ini ya. Tapi environment ini sangat-sangat penting teman-teman ya. Jadi apa itu environment? Environment itu, ini ya, yaitu refer to specific setting di mana software system beroperasi. Jadi itu setting-settingnya teman-teman ya. Jadi softwarenya sama, tapi settingnya berbeda gitu ya, sama seperti environment di dunia nyata ya, di lingkungan gitu. Kita sama orang ya, mungkin kita berpindah tuh ya di tempat yang misalkan tropis, ya itu environment tropis, terus kita pindah ke tempat yang mungkin lebih dingin lagi ya. Nah, itu berbeda pasti, behavior kita pasti beda ya. Mungkin ketika di tropis, kalian pakai baju-baju yang tipis atau gimana, tapi kalau misalkan di tempat yang dingin atau lagi musim dingin, kalian pakai baju yang tebal ya. Jadi ini specific setting ya, secara secara aplikasinya sama gitu. Nah, ini encompasses the hardware, software, network, dan infrastruktur yang lain untuk aplikasi itu function. Jadi setiap environment dia itu punya hardware-nya sendiri ya, dia punya software-nya sendiri, dia punya network dan punya infrastruktur komponen yang lain gitu ya. Jadi sebisa mungkin itu harus berbeda antar environment ya. Jadi ini adalah coba logical view-nya seperti ini. Ini satu environment, satu environment. Sini biasanya ada komputer ya atau mesin gitu. Ini juga ada komputer atau mesin, terus ada banyak juga ya. Jadi ini biasanya ada di dalam satu network, terus ini juga salah satu network. Jadi satu environment kira-kira seperti ini bentuknya. Terus di sini juga ada software ya, di atasnya ada software atau di dalamnya lah ya boleh ya. Ini mungkin software, di sini ini juga software gitu. Nah, ini mungkin bisa aja sama nih softwarenya ini sama ini bisa aja sama identikal, tapi secara environment-nya itu beda ya. Jadi misalkan mesinnya ini beda nih ya, mungkin mesinnya ini lebih bagus core-nya atau lebih apa, ya I don't know gitu ya. Tapi nanti kita akan coba mengerti ya, kita belajar kenapa kita perlu environment ya. Nah, jadi environment itu crucial karena dia menyediakan konteks ya. Ada konteks yang contohnya di lingkaran besar ini, which the system architecture needs to operate and influence its design decision. Jadi gini, masalahnya di sini sih. Kalian lihat ini ya, saya berasumsi kalian udah mendengarkan atau belajar video tentang Git ya, tentang branching ya di dalam sebuah code itu gimana. Gimana kita sharing code dengan orang, ada namanya Git branch, yaitu ada seperti ini ya. Jadi di sini ada main-nya, yaitu ini ya ketika udah sampai production ya, software kita udah digunakan oleh orang, udah ada bisnisnya, udah ada real value-nya, itu ada di main biasanya. Terus kemudian, kalau mau develop suatu fitur, ya kita akan nge-branch ke sini, ya, ke branch baru, fitur satu kita develop. Setelah selesai, kita masukkan ke development, ya, kita merge ke development. Setelah itu ke UAT, setelah itu ke main, gitu ya. Nah, um, jadi ini sebisa mungkin ya teman-teman ya, antara main, UAT sama dev, ini adalah environment. Ya. Ini adalah environment 3 ini. Sedangkan fitur itu bukan ya, fitur itu hanya branch aja yang dikit ya. Jadi 3 ini itu environment ya, di mana fitur-fitur ini nanti ya, dia akan digabung ke masing-masing environment ini gitu ya. Ini nanti ke dev, ini nanti ke UAT, mungkin nanti ke main gitu. Atau production ya nama environment-nya. Nah, kenapa sih harus dibedain ya environment ini? Jadi nanti ada yang ini namanya dev ya, environment 1 dev,
environment kedua UAT, mungkin environment ketiga namanya production atau prod ya. Nah, kenapa harus dibedakan? Karena gini teman-teman ya. Karena misalkan nih ada sebuah software ini, let's say ini ada banyak software di sini, kita mau mendevelop suatu software yang segitiga nih ya. Kita lagi develop, kita mau, nah kita di sebuah environment itu biasanya ada banyak software ya. Biasanya saling terintegrasi satu sama lain nih. Saling terintegrasi. Nah, ketika segitiga ini selesai di develop ya, dia tuh nggak boleh langsung dimasukin ke production ini gitu ya. Dia harus melalui beberapa tahap dulu. Nah, makanya di sini ada environment ini untuk memastikan bahwa fitur kita itu berjalan dengan baik. Sehingga ketika di production nanti, ya, user itu kayak, misalkan ada amit-amit ada bug, ada error gitu ya, pengguna itu nggak akan ngomel-ngomel gitu ya. Nah, makanya ini jarang mungkin kalian pakai di project personal kalian ya, karena mungkin ya nggak ada real usernya gitu ya. Nah, apalagi kalau real user yang usernya bisa jutaan, nah itu perlu perlu hati-hati banget ya. Makanya ketika udah selesai ini ya, kita akan nanti merge ke dev. Jadi kita akan taruh software ini ke development sini. Nanti kita tes tuh ya. Kita tes dengan sistem yang lain apakah berjalan dengan baik gitu. Nah, setelah itu gimana? Setelah bisa dengan baik, biasanya kita langsung bawa lagi ke UAT untuk dilakukan testing dengan QA ya. Eh, dengan quality assurance, tim quality assurance. Di sini juga dicek nih ya, ini juga dicek apakah ada defect atau enggak. Setelah oke ya, nanti kita mengajukan rilis atau meminta ya biasanya ke project leader atau ke manager kalian untuk boleh nggak sih namanya deploy ya, deployment ke production gitu. Nah, ketika udah disetujuin, maka ini baru aman untuk ditaruh di production. Nah, nanti juga macam-macam nih teman-teman ya, metode untuk ke production ini macam-macam nih. Kita akan baca di video yang lain ya, tentang production, karena sangat krusial gitu. Nah, mungkin gua akan menjelaskan dulu ya, apa aja sih environment itu. Maksudnya bagaimana sih cara kita ngeset ya, melakukan setting sebuah environment. Nah, ini adalah contohnya ya. Oke, nah ini gua ambil dari slide di modul lain ya, modul apa namanya software development. Jadi kita sempat mengenal yang namanya configuration files. Nah, ini kan kita belajar ya, mengapa code sama environment tuh harus dipisah ya. Kenapa? Yaitu tadi untuk ini, untuk supaya environment kita tuh bisa masuk ya ke dalam, maksudnya code kita tuh bisa ada di environment ini, bisa di sini. Kalau nggak ada configuration file, ya code kita ya nggak bisa beradaptasi dengan environment-environment yang ada gitu. Nah, ini misalkan code ya, di sini ada code. Ini gue coba gambarkan ini ya. Ini adalah code, terus ini adalah configuration files ya, atau conf. Ya. Nah, nanti dia akan nge-link ke sini nih. Ya, dia akan membaca ke sini. Nah, misalkan contoh nih ya, database URL. Jadi misalkan di sini kita connect ke database ya, ada code misalkan connect gitu. Nah, di sini kita passing variabel biasanya ya, passing sebuah parameter yaitu URL dari database kita ya. Nah, kalau kita nggak pakai variable, itu namanya hardcode teman-teman ya. HARD code. Ya, maksudnya hardcode itu ya code mentah-mentah gitu ya. Langsung stringnya taruh sini ya, string panjang ini. Nah, kita taruh code, terus kita package, kita compile atau kita install gitu ya. Terus kita running code-nya gitu. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita mau mengganti ininya gitu ya. Kita mau mengganti hostnya atau mengganti koneksinya. Ya, kita perlu mengganti ininya juga gitu. Nah, which is makanya pakai configuration, ya kita cukup kasih database.url di sininya gitu ya. Jadi nanti dia yang di sini ya, dia akan memanggil ke sini. Jadi ketika ada perbedaan, kita cukup mengubah di configuration file. Kita nggak perlu mengubah kode kita gitu ya. Kemudian sama juga misalkan logging level. Kita akan baca logging di video selanjutnya ya. Nah, nanti ada macam-macam nih logging level nih. Kita misalkan mau coba debug atau kita mau coba kasih info aja, atau mau sampai trace dan lain sebagainya. Ya udah. Maksudnya kalau gini cukup di configuration aja, nggak perlu di dalam code supaya meminimalisir pergantian code gitu ya.
Ini separation of code, ease of maintenance and update, ya, security, sama automation and portability. Ya, intinya gitu. Nah, makanya dengan seperti ini, teman-teman, nanti ada configuration sendiri untuk development, ya. Atau untuk setiap environment nanti, gitu ya. Terus bisa aja nanti UAT, gitu ya. Configuration untuk UAT, terus ada juga misalnya configuration untuk yang production, gitu. Jadi code-nya sama nanti ya. Makanya tadi gue bilang di awal, software-nya ini sama, sebenarnya segitiga ini sama, yang di dev, UAT, sama prod. Tapi dia perbedaannya hanya koneksi aja ke sistem yang lain. So, contohnya ini misalkan database gitu ya, database yang dev, misalkan di localhost 3306 ya. Terus misalkan yang di UAT, ini database-nya misalkan udah bukan di localhost lagi, bukan di mesin kita. Mungkin ada di satu, misalkan 10, 3, 5, 16 gitu ya, 16 titik berapa gitu. Production juga sama, ya harusnya berbeda ya database. Jadi semua the whole system ya, the whole integration system. Misalkan ada sebuah sistem gede gitu ya, di sini ada front end-nya, ada back end-nya, terus mungkin ada database. Biasanya kan tipikalnya gitu ya. Tapi nanti bisa macam-macam tuh ya. Nanti ada mungkin load balancer, ada juga nanti database untuk log, terus ada lagi file dan macam-macam ya. Ini ya di satu environment yang berbeda. Sebisa mungkin ya pisahkan ini dengan environment lain. Nah, tapi kekurangannya adalah ya modalnya besar teman-teman ya. Kita harus berinvestasi ke beberapa hardware gitu atau network, karena kan ini dibagi nih jadi 3 ya, yang awalnya mungkin satu doang cukup, tapi kita mau 3 nih sekarang. Nah, itu adanya capital expense yang lumayan gede. Jadi mungkin bisa juga apa ya, di compromise lah ya. Mungkin dev UAT sama production itu cuma dibedakan secara nama tabel ya, tapi bukan koneksi database. It's okay ya, tapi alangkah baiknya ya untuk memisahkan semuanya gitu. Untuk memisahkan semuanya. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Misalkan satu database ya itu dipakai untuk dev, UAT sama production bebarengan gitu ya. Meskipun tabelnya beda nih gitu. Nah, karena ini kan satu server doang nih. Nah, mungkin ininya oke ya, di production oke, di UAT oke, di development oke nih. Nah, semuanya oke, terus ketika di development, misalkan kita mau melakukan nanti namanya stress test ya, atau kita mau mencoba em, seberapa kuat sih sebenarnya si aplikasi kita ini berjalan gitu. Jadi jika dikasih load yang banyak, mungkin bisa ribuan request per detik, nah ini kan bakal hancur ya, bakal crash ya. Nah, nanti yang production juga kena impact-nya gitu. Sedangkan kalau di development sendiri ya, ya udah yang kena impact ya database development aja ya. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Oke, terus sorry tambahan lagi ya. Ini gue akan menjelaskan lebih lanjut ya tentang typical environment-nya apa aja gitu. Jadi yang paling basic sebenarnya ya ada dev, testing, sama production ya. Jadi ketika kita mau ke dev, ini apa sih tujuan ya? Tujuan kita apa ya? Menaikkan software kita ke environment dev. Ya. Ini BTW ada lagi ya. Ini lokal nih. Ini ketika kalian nge-code ini namanya lokal, lokal. Ya di PC kalian gitu ya. Mungkin sebelum kalian git push ke GitHub atau GitLab. Nah, kalian di sini dulu, terus biasanya ketika kalian push ke dev, bisa aja nanti secara otomatis ya, nanti ada video sendiri tentang CI/CD ya, atau DevOps. Nah, dia akan secara otomatis akan mendeploy aplikasi ini ke development sini, ya. Nah, buat apa sih kita menaikkan ke development? Biasanya untuk melakukan tadi ya, integration testing. Kita mau coba gimana sih dia berkomunikasi dengan software-software yang lain, apakah aman atau enggak, dengan berbagai tes skenario yang ada gitu. Kita akan baca testing ya di next video. Terus berikutnya UAT ya. Apa gunanya UAT? Bukankah sama dev itu untuk testing juga, UAT itu? Nah, bedanya adalah dev itu sebenarnya kita bisa sesuka hati ya. Kita bisa masukkan ke sini, misalkan, oh masih ada bug nih, ya udah ganti lagi, terus push lagi ke sini, ya it's okay gitu. Maksudnya nggak ada halangan, dan ini tuh yang dev itu environment yang paling cepat berubah ya. Karena kan secara user ya, misalkan user minta fitur yang banyak, ya nanti siapa tahu ada orang juga mau ngerjain yang ini gitu ya. Ya, jadiin developer lain dia nge-upload software-nya ke sini gitu. Nah, ini
Ya samalah dev. Dev itu paling sering banyak berubah. Nah, setelah kalian udah selesai development, kalian udah pasti benar-benar clear gitu ya, benar-benar selesai developmentnya, nggak ada coba-coba lagi. Nah, kalian baru masuk ke yang namanya step testing UAT. Nah, biasanya ini udah bukan dites oleh kalian sendiri, karena kok dites oleh kalian sendiri akan jadi bias nanti ya. Misalkan kalian udah ngoding, oh yang di dev bener kok ini ya, gue udah ngetes gitu, bener. Nah, tapi bisa aja ada orang lain yang mungkin lebih lebih tajam ya pikirannya ya, kayak gimana kok tesnya seperti ini gitu. Nah, makanya kita perlu orang lain juga atau tim lain, biasanya namanya QA atau Quality Assurance untuk melakukan UAT ini gitu. Ya, setelah dari QA nanti akan melakukan beberapa testing skenario. Setelah udah selesai, baru dia akan biasanya ada antrian ya, antrian ke production. Karena di sini production itu harus benar-benar dijaga ya, nggak boleh dalam suatu waktu ada berbagai berbagai banyak rilis nanti ya, atau berbagai banyak change atau perubahan di production ini, karena bisa aja eh, apa namanya, bisa aja akan resikonya akan semakin tinggi ketika ada banyak banget yang terjadi dalam bersamaan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi selain dev sama UAT sama production, itu ada beberapa lagi teman-teman. Nah, contohnya ada staging atau pilot. Nah, itu gunanya apa sih? Ya, seperti tadi yang gue bilang ya, staging atau pilot itu ketika ada antrian gitu ya. Jadi ketika saya UAT, dan ini opsional sih sebenarnya ya. Ya, kita harus lihat lagi bahwa semakin banyak environment, semakin banyak modalnya gitu ya. Nah, ini staging atau pilot itu environment untuk ini sih. Misalkan kalian nggak mau ngantri gitu ya. Selesai UAT, kalian nggak mau ngantri, atau misalkan pingin coba lah ya, pingin coba di production tuh bener atau enggak sih gitu ya. Nah, jadi pilot ini atau staging itu environment yang sangat-sangat mirip dengan production environment. Jadi misalkan event sampai CPU core ya di masing-masing mesin, terus mungkin firewall-nya, antivirusnya, semuanya itu sama persis ya. Jadi ini adalah final step before deployment. Ya, digunakan untuk catch any last minute issue. Ya, jadi misalkan isu-isu yang urgent gitu ya, biasanya ada di sini. Biasanya ditaruh di staging atau pilot dulu. Misalkan butuh butuh fix yang cepat gitu ya, tes dulu di pilot, baru ke production atau staging. Nah, um, seringkali rilis kandidat itu di deploy juga ke staging untuk validasi. Ini contohnya misalkan tadi nggak mau ngantri ya ke production, tapi mungkin kalian kepo gitu ya. Gue pengen tahu sih ini works atau enggak sih di production gitu ya. It's okay, nggak dapat traffic dari user dulu nggak apa-apa ya. Yang penting apa ya? Yang penting aku sudah memastikan bahwa ini aman gitu. Nah, seringkali ya kadang di mana di dunia nyata ya, terutama di tempat gua bekerja juga, kadang berbeda nih, ya dev UAT sama pilot, sorry sama production. Nah, kadang dia sama UAT mungkin mirip-mirip lah ya, tapi production ini beda teman-teman. Production ini dia punya server yang jauh-jauh lebih banyak daripada dev sama UAT. Jauh lebih kuat, memorinya jauh lebih besar, terus mungkin lebih aman ya. Jadi ada firewall juga, mungkin nanti juga ada apa namanya, ada antivirus dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya ada mungkin ini staging atau pilot ini bisa mungkin sama dengan production ya. Oke, terus ada namanya DR, disaster recovery. Nah, ini nanti kita belajar di video-video nanti ya, di modul yang sama. Jadi ini environment yang separated ya. Digunakan untuk men-take over apabila ininya fail, apabila production ini fail ya. Mungkin bisa aja misalkan kena serangan cyber gitu ya. Networknya semuanya down. Nah, ini pakai DR ya. Jadi DR itu sama kayak production ya, secara resource juga pasti harus sama gitu ya. Ya, ini harusnya untuk standby ya, standby ketika ada apa-apa di production. It contains backup dan replication system, jadi datanya juga harus se-up to date production. Kalau staging atau pilot datanya nggak update nggak apa-apa gitu ya. Datanya nggak update nggak apa-apa, yang penting secara environment, secara spesifikasi itu sama persis. Tapi kalau ini datanya udah harus sama-sama ke-update. Karena kan kita nggak tahu ya kapan diserang ya, atau kapan bisa down. Jadi ketika ini down, ini langsung harus dinaikkan gitu ya. Untuk meminimalisir adanya downtime. Nanti kita akan belajar lebih banyak di video-video selanjutnya tentang downtime dan lain sebagainya. Oke, nah oleh karena itu DR ini sebisa mungkin nggak boleh
ada direct communication dengan yang di production. Sebisa mungkin harus terisolasi, ya. Sebisa mungkin lah ya harus terisolasi. Tapi ya mungkin em, ya beda lah ya. Mungkin teori sama industri beda. Kadang di industri juga mungkin ada yang minjem sedikit ya dari DR, tapi secara konsep nggak boleh. Ya secara konsep nggak boleh, secara teorinya nggak boleh. DR ini ada direct langsung sama production. Nah mungkin ada lah ya, pasti pasti ada beberapa yang boleh. Misalkan contoh untuk replikasi database. Gimana caranya backup ini ya, ini kan trafficnya ke production semua. Gimana caranya supaya backup dengan database yang di DR environment. Nah itu harus ada, mau nggak mau ya dari communication sih secara replikasi database-nya. Nah kira-kira seperti itu ya beberapa typical environment-nya. Nah kita akan sekarang balik lagi ya, kenapa sih kita perlu testing? Sorry, ini udah beda. Sorry. Udah beda ya. Ini kita bahas tentang environment. Itu untuk next video ya. Jadi ada disclaimer untuk next video. Kita bahas tentang testing. So, ini aja teman-teman untuk environment. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian mengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan nggak apa-apa. Taruh aja di kolom komentar. Nanti gue pasti jawab teman-teman ya. Itu aja teman-teman. Thank you udah menonton. Kalau misalkan kalian merasa terbantu, bisa melakukan donasi juga ya. Lewat link Sawery yang ada di deskripsi di bawah. Thank you guys. See you in the next video. Bye.